Citra. Di dunia politik, citra itu ya segalanya. Tapi, gimana kalau citra yang sempurna itu ternyata dibangun di atas fondasi yang katakanlah goyah? Nah, di bahasan kita kali ini kita bakal coba bedah persona publik ibu negara Korea Selatan, Kim Kyun-hee. Siapa sih dia sebenarnya? Kalau kita ngomongin ibu negara Korea Selatan, Kim Kyun-hee ini beda banget. Beda dari semua pendahulunya. Gayanya high fashion, karirnya cemerlang, dia tuh memproyeksikan citra wanita modern yang kuat dan sukses. Dan ini bukan cuma soal gaya-gayaan, ini sebuah statement politik. Dia benar-benar mendobrak tradisi. Tapi, di balik semua kilau ini muncul satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang mengganjal. Apa yang kita lihat ini beneran kenyataan? Atau jangan-jangan cuma ilusi yang dibangun dengan super teliti? Oke, biar kita paham ceritanya, ini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu gimana citranya sebagai ibu negara yang baru. Terus kita telusuri celah pertama yang muncul dari resumenya. Nah, setelah itu, kita bahas permintaan maaf publiknya yang penuh strategi. Gak ketinggalan kontroversi poverty porn. Baru di akhir, kita coba simpulkan. Apakah semua ini cuma ilusi? Oke, kita mulai dari bagian pertama gimana caranya Kim Kyun-hee ini mendobrak tradisi. Karena dia ini benar-benar mengubah ekspektasi orang tentang apa itu ibu negara di Korea Selatan. Perbedaannya itu jomplang banget. Coba bayangin ibu negara sebelumnya, itu kan cenderung low profile, hampir nggak kelihatan. Nah, Kyun-hee, dia justru ada di pusat perhatian. Dia bukan cuma pasrah disorot media, dia seolah-olah mengundang sorotan itu. Semua dengan citra modern yang dirancang dengan, sempurna. Fondasi citranya ini dibangun di atas 4 pilar kuat. 1. Sukses sebagai pebisnis. 2. Cerdas secara akademis. 3. Punya pengaruh di dunia seni. Dan 4. Citra publik yang tanpa celah. Nah, setiap elemen ini tuh disusul secara strategis buat ngebangun persona dia sebagai wanita mandiri yang jelas-jelas beda dari para pendahulunya. Tapi, ya itu dia. Citra yang dibangun serapih apapun ternyata nggak bertahan selamanya. Sekarang mari kita lihat gimana retakan pertama mulai kelihatan. Retakan yang jujur aja mengancam buat meruntuhkan semua bangunan citra yang udah dia bangun. Sebelum kita lanjut, ada satu hal penting banget yang perlu kita pahami soal Korea Selatan. Di sana, kredensial akademik, gelar, itu segalanya. Bukan cuma soal ijazah, tapi itu adalah kapital budaya. Sesuatu yang menentukan status sosial dan masa depan seseorang. Makanya, tuduhan pemalsuan resume di sana itu, kayak bom waktu yang siap meledak. Dan masalah ini tuh sebenarnya bukan hal baru loh. Tuduhan pemalsuan ini udah muncul dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi, semuanya meledak pas suaminya, Yoon Suk-yeol, nyalonin diri jadi presiden. Tiba-tiba aja, masalah yang tadinya personal jadi krisis politik level nasional. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Laporan media mulai mengungkap satu persatu dugaan fabrikasi yang jujur bikin kaget. Mulai dari klaim jabatan direktur di asosiasi yang ternyata belum resmi berdiri, terus ngaku lulusan program eksekutif di NYU yang programnya sendiri ternyata nggak ada, sampai klaim menang penghargaan yang malah dibantah sama kementerian. Satu persatu pilar kredibilitasnya mulai goyang. Dan skandalnya nggak berhenti di situ, bahkan sampai ke puncak pendidikannya. Disertasi PhD-nya juga dituduh plagiat. Memang sih universitasnya akhirnya menyatakan dia bersih. Tapi di pengadilan opini publik, keraguan itu udah terlanjur tertanam. Susah hilangnya. Oke, sekarang bayangin posisinya. Karir politik suaminya ada di ujung tanduk. Jadi respons dari Kim Kyun-hee ini jadi super krusial. Dan apa yang dia lakukan selanjutnya? Wow, itu bukan sekedar minta maaf biasa. Itu sebuah manuver politik yang cerdas banget. Coba deh kita bayangin tekanannya. Seluruh kampanye kepresidenan suaminya itu bergantung pada satu momen ini. Semua mata, satu negara, tertuju ke dia. Menunggu satu penampilan yang bisa menyelamatkan semua atau justru menghancurkan segalanya. Perhatiin deh kata-katanya baik-baik. Dia bilang, ini semua salah saya. Saya yang harus disalahkan atas nasib buruk suami saya. Dia nggak ngakuin pemalsuan atau bohong kan? Justru, dia nge-frame ulang seluruh skandal ini jadi kesalahan personal yang bawa sial buat suaminya. Jenius. Pengalihan isu yang brilian. Dan disinilah letak kejeniusan strateginya. Dengan mengambil peran sebagai istri yang merasa bersalah, dia mengubah total narasinya.
Isunya bukan lagi soal integritas profesional dia, tapi jadi soal drama rumah tangga. Tiba-tiba suaminya yang jadi korban, bukan orang yang diuntungkan dari resume palsu itu. Dan secara politik, taktik ini berhasil, luar biasa berhasil. Oke, pemilu selesai, suaminya menang, upaya buat membangun kembali citranya pun dimulai. Tapi, langkah pertamanya ini malah memicu kontroversi baru yang nggak kalah panas. Jadi ceritanya gini, waktu ada kunjungan diplomatik ke Kamboja, dia ini malah melewatkan jadwal acara resmi bareng pasangan pemimpin negara lain. Terus dia ngapain? Dia melakukan kunjungan pribadi nemuin seorang anak yang sakit parah. Di permukaan, ini kan tindakan yang kelihatan mulia banget ya. Tapi ternyata ini jadi bumerang. Kritiknya berpusat pada satu istilah yang cukup tajam, poverty porn. Apa sih itu? Intinya, ini adalah praktek mengeksploitasi kondisi kemiskinan untuk dapat simpati atau keuntungan pribadi. Jadi, penderitaan orang lain itu cuma jadi properti, jadi latar belakang buat menonjolkan kebaikan hati si penolong. Dan kritik pun datang bertubi-tubi dan tajam banget. Pihak oposisi langsung menuduh dia menggunakan penderitaan si anak sebagai properti untuk foto-fotonya. Aksi poverty porn yang sinis. Mereka bilang ini langkah yang udah direncanakan matang buat mengubah citranya dari yang tadinya pembohong elit jadi malaikat peduli. Singkatnya, ini dianggap manipulasi emosi buat nutupin skandal di dalam negeri. Oke, jadi apa artinya semua ini? Kalau kita coba sambungin semua kepingan puzzle ini, kita mulai melihat gambaran yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal satu orang, tapi cerminan dari paradoks di masyarakat Korea Selatan modern itu sendiri. Nah, menurut analisis sumbernya, poin kuncinya di sini. Kim Keon-hee itu lebih dari sekedar seorang individu. Dia itu representasi hidup, cerminan dari pertarungan nilai di Korea Selatan. Antara tradisi dan modernitas, antara substansi dan penampilan. Dia, bisa dibilang, adalah paradoks yang berjalan. Dan inilah paradoks utamanya. Dia jadi simbol masyarakat yang terobsesi dengan status, kredensial, dan kekayaan, tapi di saat yang sama, dia justru dituduh memalsukan semua itu untuk bisa sampai di sana. Kisahnya ini jadi bukti yang kuat banget bahwa di era visual sekarang, citra yang menjual dan drama emosional itu seringkali bisa mengalahkan substansi, kebenaran, dan etika. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Apakah persona publik Kim Keon-hee, pengusaha sukses, icon fashion, seorang dermawan, seperti yang disimpulkan oleh sumbernya, hanyalah sebuah monumen ilusi elit yang dibangun di atas fondasi fiktif? Pertanyaan ini pada akhirnya bukan cuma tentang dia, tapi juga tentang kita semua. Tentang nilai apa yang kita anggap penting di era yang serba citra ini. Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bersama ya.